Kalau melawan Emperor itu nggak semudah ninggalin Brondong loh ya. Emperor ini mungkin punya bodyguard di mana-mana, dia bisa awasi kamu, oke? Tapi yang jelas kamu yang mulai main-main dengan dia, kamu yang harus menghadapi ini semua, oke, Leo? Eight of Cups ini mencari sesuatu yang lain, nggak tahu apa. Tapi yang pasti tinggalkan sekarang yang ada, cari sesuatu yang lain. Lu nyari apa? Kalau orang tanya nggak tahu, belum tahu mau nyari apa, mau kemana, nggak tahu mau kemana. Terus habis ini apa yang akan lu lakukan dalam hidup lu, nggak tahu. Jangan tanya gue. Yang penting pergi dulu. Aku ngerasa kayak ada orang yang bergantung pada satu pernikahan dan itu mengecewakan dia. Jadi gini, udah nikah dia menggantungkan semua harapannya di situ dan ternyata dia kecewa. Tapi kalaupun ini tidak melibatkan pernikahan, artinya ada hubungan jangka panjang, komitmen jangka panjang yang sebentar lagi akan berakhir. Ya kenapa? Karena ternyata ada the devil di dalamnya. Something is wrong. Ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Oke, aku ngelihat di center of the reading ini, justice yang di cross dengan the two of wands, the two of swords ini berkaitan dengan court, guys. Court itu apa ya? Pengadilan ya, sidang perceraian ya. Hai Leo, welcome back to Be Delightful Channel bersama Kurai di sini, your tarot reader. Hai Leo, selamat datang ya, selamat datang kembali. Untuk yang sudah subscribe ya, selamat datang kembali. Untuk yang baru di channel ini, welcome. Aku Ray, apa kabar? Salam kenal. Oke Leo, ini adalah apa ini? Ini adalah love reading untuk kalian di 15 hari terakhir di bulan Desember ya, yang dimulai dari tanggal 16 atau ketika kalian mulai melihat video ini pertama kali dan berakhir tanggal 31 Desember 2021, oke? Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Leo, artinya tidak semua Leo di luar sana akan merasa resonate dengan cerita yang sebentar lagi akan keluar, guys, yang akan aku sampaikan ke kalian, ya. Selain itu energi juga sifatnya reversible, artinya kadang-kadang aku bisa bicara dengan Leo, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi dealing dengan Leo atau the cross watcher atau the kepoers, oke? Oke. Silakan cek Sun, Moon, Rising, dan Venus kalian untuk mendapatkan informasi paling akurat mengenai kisah romance kalian ya di 15 hari terakhir di bulan Desember ini. 15 apa 16 sih guys? Pokoknya dimulai dari tanggal 16 dan berakhir tanggal 31 Desember, oke? Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan sistem Celtic Cross guys, 10 kartu untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lagi. Oke, let's see. Apakah sudah ada Leo yang datang? Hai Leo, singa ompong. Bukan singa ompong, singa yang lucu. Siapa gitu di kemarin di komen dia bilang gitu, iya bang aku singa tapi ompong gitu. Kasihan. Singa ompong. Hai Leo. Halo, hai Leo. You know I love you Leo. Wih, Two of Cups sama the Hierophant. Mau nikah katanya, cintanya saling berbalasan. Keren banget Leo. Oke, mudah-mudahan dia yang dapat ya guys ya. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap untuk dipakai Leo. Siji. Loro. Telu. King of Cups. Iya, I love you. Deng 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 deng. Ada orang yang akan menyatakan perasaannya atau sedang menimbang-nimbang apakah sekarang saat waktu yang tepat untuk aku menyatakan perasaanku, atau mungkin sedang berpikir-pikir perlu nggak sih aku menyatakan perasaanku, kira-kira ada gunanya nggak sih kalau aku menyatakan perasaanku gitu. There is love, a big love ya, tapi dia pasif seperti yang biasa aku bilang guys. King of Cups itu pasif, oke Leo? Ya turut berduka cita ya Leo. Kalau kamu dealing sama King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ini energinya water sign. Dia tidak akan melakukan pergerakan apapun Leo ya, sampai kamu datang menghampiri dia. Orangnya pemalu ini Leo ya, orangnya pemalu. Oke, dia bilang I love you katanya, tapi
tidak melakukan pergerakan apapun ya. Kalau seandainya kamu Leo adalah orang yang pemalu juga, artinya yang tidak akan melakukan movement apapun, pergerakan apapun ya, sebelum dia yang duluan memulai, maka terjadilah tunggu-tungguan sampai ladang gandum berubah menjadi coklat ya. Itu iklan apa ya? Oke, enggak masalah sih sebenarnya ya. Siapa yang mau taking action silakan taking action. Kalau kalian bisa memahami calon pasangan kalian dengan baik, artinya dia bukan tipe orang yang ekspresif ya, enggak ada salahnya untuk seseorang mengambil apa ya, kayak taking charge ya, ngambil tindakan gitu untuk memperlancar situasi ini gitu biar nggak stuck selamanya. Oke, seperti itu ya Leo ya. Mudah-mudahan kamu bisa punya keberanian yang lebih besar dari dia. Oke, let's see what's going on Leo. Apa yang terjadi dalam hidup kita di 15 terakhir bulan Desember. Justice, mungkin dealing dengan Libra. Oke, air sign dari tadi, aku tadi ngerjain readingannya untuk Aries. Ya, kurang lebih begitu-begitu juga ya. Oke, aku ambil kartu lengkapnya dulu, nanti aku jelaskan satu persatu Leo. Ya, iya, sudah kuduga. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Queen of Wands di bottom of the deck ya. Ada seseorang yang pintar, cerdas, independen, kemudian dia tuh charming ya, celebrity type, tipe celebrity ya. Dia percaya bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. I want it, I get it. Itu lagu siapa ya? I want it, I get it. Nicki Minaj atau Ariana Grande? Ya gitu. Itulah dia tipikalnya Queen of Wands. I want it, I get it. Apa yang aku mau, aku dapatkan. Kim Kardashian mode on. Kayak Kim Kardashian kan bilang gitu, I like Kanye West gitu ya. Terus ya gitu, dia akan memberiku $5 juta, kasih aja $5 juta. Kenapa? I want it, I get it. Oke, aku rasa kita sudahi dulu bercandanya ya. Kita serius. Di center of the reading ada the Justice yang di cross dengan the Two of Swords. Two of Swords ini adalah challenge di sini ya, karena dia jatuhnya miring. Ini adalah orang yang berada di persimpangan jalan, belum membuat keputusan terhadap sesuatu hal, tapi keputusan itu tidak emergency ya, itu tidak darurat ya, artinya slow, santai gitu ya. Ya tapi terlalu santai juga ada masalah di kemudian hari kan. Dan aku rasa itu berkaitan dengan justice ya, ada keadilan yang perlu ditegakkan gitu, tapi seseorang masih menimbang-nimbang apakah akan melakukannya atau tidak ya. Dan ini berkaitan dengan keadilan aku lihat. Oke. Di fokus ada the Ace of Cups. This is a beautiful one. Kalau kalian ingat, Page of Cups di deck ini akan ada cups yang penuh tapi diletakkan di tepi pantai gitu ya. Dan itu ketika ombak datang bubuk cupsnya akan tergulung. Itulah yang pondasinya tidak stabil. Itu adalah energi Page. Tapi yang aku lihat muncul di sini adalah energi Ace of Cups. Ini cinta yang tumpah-tumpah tapi satu aja cupsnya guys ya. Ini orang yang fokus untuk apa ya istilahnya ya, pokoknya menomorsatukan dirinya ya. Kalau selama ini kalian lihat ya, itu dia pegang cupsnya tepat di depan dia gitu ya, terus ada lumba-lumba ketawa gitu di belakang, tapi memperhatikan dia, lumba-lumbanya senang gitu karena dia sekarang memegang cups itu tepat di dadanya ya. Dia pegang seperti ini, artinya nobody get it, tidak ada yang boleh mendapatkannya sampai aku yang memberikannya gitu. Selama proses memegang cups di dada kita sendiri, itu artinya energi paling kuat dari mencinta itu masuk ke diri kita sendiri. Itu yang dinamakan self love ya. Kemudian di subconscious mind atau di target ada the Eight of Cups, ada orang yang menargetkan untuk pergi ya. Itu target ya guys, artinya belum terjadi ya. Niatnya untuk pergi yang ada tapi belum pergi.
Oke, di posisi Recent Past ada The Knight of Cups, ada orang yang datang meminta maaf dan menawarkan sesuatu yang berkaitan dengan emotion, perasaan. Dari tadi energinya Cups mulu deh. Mungkin kamu dealing dengan Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Kemudian di near future, masa depan yang akan segera terjadi dalam waktu dekat itu ada The Two of Pentacles, ada orang yang juggling. Nah, ini baru yang bahaya. Karena waktunya tik tok tik tok ya. Ini adalah tipe-tipe orang yang berada di persimpangan guys ya, yang sedang juggling memutuskan untuk mengambil keputusan ya. Tapi kalau Two of Swords itu tidak emergency, santai bro ya. Tapi kalau sudah Two of Pentacles, cepat. Kenapa tuh, lihat dia ada di pinggir perahu ya, itu kayak boat gitu ya, dari kayu, boat gitu. Terus dia malah berdirinya di tambang, lihat kan? Nah, padahal ada padahal ada lantai kayu di situ, tapi dia berdirinya di tambang dan juggling. Ya, dia lagi mempermainkan sesuatu di tangannya. Bayangkan itu, ketika dia lost his balance, hilang keseimbangan, apa yang terjadi? Bukan hanya Pentacles yang jatuh guys, dia juga jatuh ke dalam air, ya kan? Jadi Two of Swords dan Two of Pentacles ini adalah dua energi yang menimbang-nimbang, tapi yang ini tidak urgent, yang ini urgent, harus segera dilakukan ya. Dan aku rasa ada upgrade tingkat keurgenan di situ, karena center of the reading dia ini kayak masih bermalas-malasan ya untuk membuat membuat suatu keputusan gitu yang berkaitan dengan keadilan. Tapi near future nggak boleh bermalas-malasan lagi. The Two of Swords digantikan dengan The Two of Pentacles, artinya now, putuskan sekarang juga, jangan tunda-tunda lagi. Oke, kita lihat apa itu Queen of Wands. Ada sesosok celebrity type di sini, celebrity figure. I want it, I get it. Ariana Grande, Nicki Minaj, Kim Kardashian ya. Tipe-tipe seperti itu guys. I want it, I get it. Let me clarify the Queen of Wands please. Thank you. I call upon the archangels, I call upon the Holy Spirit, I call upon the divine. Please come and bless this reading. Thank you very much. Archangels Michael, Archangels Raphael, Archangels Uriel. Thank you very much. Let me clarify the Queen of Wands. Thank you. Iyalah, karena ada The Lovers di bawahnya. The Lovers ini energinya Gemini ya guys ya. Mungkin kalian dealing dengan Gemini. Gemini itu selalu berkaitan dengan duality kayak yang aku bilang. Kenapa Gemini dilambangkan dengan dua kambing? Ya karena dia punya dua kepribadian biasanya ya. Ada energi playing di situ, bermain-main. Yang satu serius, yang satu bermain-main. Yang satu kadang-kadang serius, kadang-kadang bermain-main. Kayak dua sisi koin gitu guys ya. Itu makanya kartunya Gemini itu selalu muncul dengan dua image ya. Image-nya The Lovers, atau kalau dia di zodiac sign itu image-nya dua kambing ya. Iya kan? Kalian Gemini, ada nggak sih cross watcher di sini? Siapa tahu ada. Gemini kan tipikalnya itu suka bermain-main ya. Jadi kartu The Queen of Wands, I want it, I get it itu diklarifikasi dengan The Ten of Cups, kemudian King of Pentacles, dan ada The Ten of Swords ya. Ini adalah bottom of the deck. Tidak kelihatan tapi ada sebentar lagi akan naik ke permukaan. Energinya sama kerasnya dengan The Justice ini tadi. Oke. Aku rasa ada seseorang yang memutuskan untuk melihat happiness atau kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda ya. Karena selama ini kebahagiaan yang dia jadikan patokan di dalam hidupnya itu tidak bisa memberikan ketenangan, karena ada The Ten of Swords di situ ya. Ada perasaan dikhianati, deception gitu ya. Mungkin ini kayak gini loh, ada orang yang selalu menganggap ya bahagia itu adalah ketika kita menikah guys ya, kita tinggal di rumah, satu rumah dengan pasangan kita, kemudian kita punya anak, kemudian bla 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 begitu ya. Ya menjalani kehidupan membosankan pernikahan, itulah menurut dia ya sebenarnya kebahagiaan yang ada. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah deception, sakit hati, perasaan dikhianati, ditusuk dari belakang karena ada kartu The Ten of Swords di situ. Oke, dan aku rasa ini berkaitan dengan sesosok King of Pentacles, orang yang tahu cari duit, tipe energi maskulin yang pintar cari duit, yang dealing dengan seorang wanita celebrity type. I want it, I get it. Oke, Ariana Grande type.
Oke, Kim Kardashian type. Oke. eh Nicki Minaj type ya, artinya butuh biaya besar, oke. Tapi yang jelas dia meninggalkan situasi itu dalam waktu dekat, tidak lama lagi aku lihat ya. Ya, artinya no, family is a wrong choice. Menikah, menjalin hubungan, membina keluarga adalah pilihan yang salah. Setidaknya itulah menurut dia ya guys. Oke. Oke, aku ngelihat di center of the reading ini, justice yang di cross dengan the two of wands, the two of swords ini berkaitan dengan court guys. Court itu apa ya? Pengadilan ya, sidang perceraian ya, divorce, oke. Divorce, yes. Kita akan klarifikasi what this is all about. Center of the reading, justice crossed by the two of swords. Let me clarify. Justice crossed by the two of swords. Thank you. Oke, yes. The Justice diklarifikasi dengan The King of Cups, kemudian ada ini King of Cups-nya ya guys. Ini Aries, Cancer, Scorpio dan Pisces lagi. Kemudian ada The Hierophant, ini kartunya Taurus, dan kemudian ada The Devil, ini kartunya Capricorn. Kuat sekali energi water sign dan earth sign di sini ya. Di antara orang-orang itu semua muncullah Queen of Wands, Nicki Minaj. Iya, jadi yang aku lihat ini berkaitan dengan sidang perceraian, ada The Hierophant dan ada The Justice ya. Court-courtan guys ya, melibatkan pengadilan ya, melibatkan jaksa, tuntutan, kurang lebih seperti itu. Dan itu yang aku rasa membuat orang itu ada di persimpangan jalan, the two of swords tadi, apakah akan melanjutkan proses perceraian ini atau tidak gitu. Tapi yang jelas ada sesuatu yang dulunya dikira bahagia ternyata tidak bisa membahagiakan, malah menyakitkan ya. Tapi dia masih ragu-ragu untuk mengambil tindakan karena ini penting guys ya, perceraian itu penting. Apa gimana ke depannya, apa yang ini itu bukan urusan gampang ya. Lebih enak berantem 10 kali daripada perceraian ya, tapi perceraian satu kali bisa melegakan ya, relief, membuat seseorang merasa tenang ya, mungkin ya, maybe. Makanya kenapa orang banyak memilih bercerai ya, mungkin dia menganggap akan merasa lebih tenang. Oke. Yang jelas ada sesuatu yang toxic di situ guys ya, di hubungan kalian ini Leo. Ada sesuatu yang tidak baik di situ karena ini ada kartu The Devil. I don't know apa itu guys ya. Yang jelas kalian merasa itulah yang momok itulah momok yang menakutkan di dalam hubungan ini ya. Bisa jadi pernikahan, bisa jadi long term relationship ya. Tapi yang jelas kalau ini ada keluar, aku rasa ini pernikahan ya, ditambah dengan kartu Justice, itu adalah kartu perceraian, persidangan perceraian. Tapi kalaupun ini tidak melibatkan pernikahan, artinya ada hubungan jangka panjang, komitmen jangka panjang yang sebentar lagi akan berakhir ya. Kenapa? Karena ternyata ada The Devil di dalamnya. Something is wrong. Ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya yang membuat seseorang yang merasa dulunya menikah adalah pilihan yang tepat guys gitu, ternyata I was wrong, aku salah. Ada nggak ya lagunya? Nggak ada lagunya. Tapi yang jelas ada orang yang merasa pandangan dia tentang happiness, the Ten of Cups itu yang membuat dia bahagia, ternyata tidak. Oke, kemudian ada orang yang fokus untuk menarik kembali energinya, take my power back. Kenapa? Karena ini sangat menyakitkan dan melelahkan. Tapi entah kenapa aku ngerasa tipe-tipe Queen of Wands ini dia bisa mengendalikan dirinya ya. 18 aku lihat ending ya, karena itu 9 dan 9. Dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berlarut-larut dalam situasi stres jangka panjang ya. Beda dengan the Queen of Swords tadi ya. Oke, let me clarify the Ace of Cups please. Aku rasa kamu yang punya sesuatu masalah Leo ya, yang terkait dengan addiction about marriage. Oke. Jadi aku ngerasa kayak ada orang yang bergantung
pada satu pernikahan dan itu mengecewakan dia. Jadi gini, udah nikah dia menggantungkan semua harapannya di situ dan ternyata dia kecewa. Oke, karena ketika aku mengklarifikasi the Ace of Cups mini, yang aku rasa kamu adalah orang yang berfokus untuk take your power back, itu diklarifikasi dengan the Page of Cups, kemudian the Six of Wands, dan ada the Knight of Pentacles, dan di bawahnya ada kartu the Death. Ya, kamu yang mengalami transformasi, kemudian punya keberanian untuk meninggalkan ini, yang jelek-jelek ya, yang ketergantungan sih aku rasa, yang berkaitan dengan pernikahan, dan kemudian aku lihat ada perceraian di masa depan guys, karena di center of the reading adalah the Justice, dan di subconscious mind, pikiran alam bawah sadar kalian yang tidak kalian sadari, someone is leaving. Ya, ada orang yang pergi meninggalkan situasi. Eight of Cups. I don't know, aku ngerasa ini seperti sesuatu yang berkilauan. Kalian ingat tadi what I want is what I get. I want it, I get it. Aku rasa ini berkaitan dengan finansial ya. Di marriage ini kamu mendapatkan, atau di hubungan ini kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan berkaitan dengan finansial, karena itu adalah something yang berkilauan guys, sparkling, dan itu akan kamu tinggalkan sebentar lagi. Kenapa? Karena ada proses awakening tadi ya, ada yang dibangunkan dari dirimu. This is not right, ini nggak bener. Buat apa kamu selalu bergelimang dengan cups yang warna emas atau keemasan, tapi kamu selalu merasa sakit? Ya gitulah ya, orang dewasa kan nggak ketahuan kapan gitu ya, nggak ada tanggal segini kamu jadi dewasa, nggak. Itulah perubahan itu. Misalnya hari ini orang kekanak-kanakan, besok dia bisa mengalami perubahan yang signifikan dalam hal maturity ya, kedewasaan. Dan aku rasa kamu mengalami itu, Leo ya. Ada sesuatu yang berharga kamu tinggalkan, gak apa-apa. Kenapa? Karena kamu lebih memilih untuk mencari sesuatu yang lain ya. Eight of Cups ini mencari sesuatu yang lain, gak tahu apa. Tapi yang pasti tinggalkan sekarang yang ada, cari sesuatu yang lain. Lu nyari apa? Kalau orang tanya nggak tahu, belum tahu mau nyari apa, mau kemana, nggak tahu mau kemana. Terus habis ini apa yang akan lu lakukan dalam hidup lu, nggak tahu. Jangan tanya gue. Yang penting pergi dulu, gitu ya. Let me clarify the Eight of Cups, please. Thank you. Oke. Now, oh god. Ya, jadi aku rasa ini berkaitan dengan sesosok Emperor di sini ya, guys, yang kamu tinggalkan. I don't know, aku ngerasa ini hubungan yang jarak usianya cukup jauh, oke? Antara yang feminim dan yang maskulin cukup jauh. Yang maskulin terlihat sosok yang tua gitu ya, powerful, berkuasa, punya duit, punya kekuasaan, bisa memberikan apapun yang kamu mau dari segi finansial. Wahai Queen of Wands yang saat ini kita tarik energinya adalah Leo ya. Ini energi kamu Leo, Aries, Leo, Sagittarius, fire sign ya. Yang jelas kamu meninggalkan dia, oke? Kamu buat proteksi yang cukup kuat, ada kartu the Seven of Wands dan kemudian ada the Nine of Swords ya. Kenapa? Karena rasa sakitnya tidak tertahankan ya. Pertanyaannya, apakah gampang meninggalkan seorang emperor? Karena aku rasa di sini orang yang pergi itu satu arah. Gimana ya bilangnya, satu arah gimana sih? Satu pihak ya. Ini nggak mau kamu pergi, tapi kamu pergi. Dan kalau melawan emperor itu nggak semudah ninggalin berondong loh ya. Emperor ini mungkin punya bodyguard di mana-mana, dia bisa awasi kamu, oke? Tapi yang jelas kamu yang mulai main-main dengan dia, kamu yang harus menghadapi ini semua, oke, Leo? Oke. Let me clarify the Knight of Cups, please. Ada seseorang yang datang meminta maaf untuk bisa melancarkan serangan berikutnya, yaitu membuat kamu tidak pergi dari dia. Kurang lebih begitu ya. Dia datang meminta maaf dengan agenda agar kamu tidak meninggalkan dia. Oke. Aku ngeliat ada sosok yang sangat berkuasa guys ya, Leo. 2 kali muncul King of Wands di sini. Energi kalian sama, equals ya, sama-sama Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. Energi yang equals, energi
cantik, karismatik, ganteng, celebrity type, kurang lebih seperti itu ya. Tapi yang satu bentuknya emperor, yang satu lagi wanita yang lebih muda kalau aku lihat. Di masa lalu kamu punya pilihan sebenarnya ya. Ada pilihan yang diberikan di hadapanmu ya, terkait dengan kehidupan yang ingin kamu lakukan atau yang ingin kamu jalani, tapi kamu somehow memilih dia. Oke. Dan aku rasa itulah yang membuat setelah itu kehidupanmu menjadi berantakan kalau aku lihat. Gimana ya, maksudnya nggak berantakan banget lah, karena kamu mendapatkan apa yang kamu mau sebenarnya. Ini bukan berantakan guys, tapi karena kamu mengalami transformasi. Kan tadi ada kartu The Death ya, kartu Scorpio yang di bawah kalau ingat. Ya, orang yang mengalami transformasi itu berubah menjadi dewasa. Ya, ketika seseorang berubah menjadi dewasa, ya yang tidak serving dia lagi, yang tidak cocok dengan frekuensinya lagi, dia akan tinggalkan. Ya. Tapi kamu yang berubah, dia enggak. Queen of Wands yang berubah, yang shifting energinya karena ada transformasi, dan kemudian ada Ace of Cups yang meninggalkan yang toxic ini tadi. Tapi ini kok kayak keheranan gitu nih, kenapa nih orang? Emangnya kok kagak bisa ngebahagiain dia lagi apa? Kurang lebih gitu. Kok malah pergi? Tapi kamu pergi ya karena kamu rasa ini udah nggak bener lagi, bukan gua lagi gitu ya. Two of Pentacles, let me clarify the Two of Pentacles please. Near future, iya, kartu Justice lagi datang guys. Queen of Cups, Ace of Cups lagi ya. Chariot bawahnya guys ya, ada orang yang pergi. Yes, you must go. Kau harus pergi. Kamu harus pergi meninggalkan situasi ini. Ada kartu The Justice di sini, kemudian ada Ace of Cups dan ada Queen of Cups. All about love is here once you left this situation. Ya. Ketika kamu bisa meninggalkan situasi ini, inilah yang akan kamu dapatkan, Leo. Jadi aku ngerasa kamu dulunya doyannya duit gitu ya, I want it, I get it gitu ya. Terus tiba-tiba ada proses transformasi. Sekarang kamu nganggap bukan itu lagi yang nomor satu, but ini emotion ya, orang yang tulus padamu, dan ini tidak bisa memberikan itu. Oke, makanya kamu memutuskan untuk meninggalkan dia. Dan aku lihat di masa depan, dalam waktu dekat kamu pergi meninggalkan dia. Oke. Aku ngelihat ada yang jatuh miskin di sini. I don't know why ya. Ini adalah advice. Kemudian ada Two of Cups. Mungkin ini seseorang yang baru atau orang lama yang datang kembali. I don't know, but ada dua orang yang saling mencintai di sini. Kemudian ada The Stars. Ini mental clarity. Ya, ada orang yang mentalnya sudah diperbaiki dan sekarang sudah bisa berpikir dengan jernih. Kemudian di near future, dalam jangka waktu panjang, itu ada the Four of Swords ya. Ada orang yang cuti atau berhenti memikirkan semua permasalahan yang berkaitan dengan relationship, apapun itu. Oke, kalau ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan ceritanya ini guys, kita akan masuk sesi coaching di video extended. Silahkan klik link yang ada di kotak deskripsi. Nanti kalian akan diarahkan langsung ke nyawer.co untuk menonton video lanjutannya secara eksklusif. Oke Leo, itu aja yang aku punya untuk kalian kali ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah. Tapi yang jelas kamu bisa punya keberanian untuk meninggalkan ini karena kuatnya koneksi kamu dengan dia ya, dengan orang ketiga dia yang baru-baru ini datang masuk ke dalam hidupmu atau sebentar lagi akan masuk ke dalam hidupmu. Ketika kita berada dalam posisi terpuruk, situasi terpuruk yang berkaitan dengan menyelesaikan karma atau membayar karma atau menjalani takdir kita pasti akan selalu dibantu sama universe ya, tidak akan dibiarkan terpuruk sendirian ya.